Ya, shalom. Selamat datang di gereja kami, Pak. Iya. Ya kan karena itu. Bapak yang langsung kirim undangan ke saya, makasih Pak. Ya. Saya mau tanya begini Pak, kan Pak Lo tahu kan ya, saya saham di mana tempat saya bekerja adalah Wonderful Company yang Bapak punya. Tapi saya nggak sebut mereknya karena nggak enak. Cuman yang saya mau sampaikan gini Pak, Bapak itu kan ngincer saham-saham dengan pair rendah, kemudian price to book value yang rendah juga gitu ya Pak ya. Iya. Profitability-nya bagus, company-nya sehat, GCG-nya juga bagus. Nah, cuman gini Pak, saya mau menanyakan tuh tentang kesabarannya Pak Lo nih. Karena gini Pak, banyak perusahaan, termasuk perusahaan di mana tempat saya bekerja ya Pak Lo, itu kan sebetulnya perusahaan yang sebetulnya yang tadi saya bilang PBV dan PER-nya bagus, tetapi sebetulnya GCG-nya kan nggak gitu bagus Pak. Karena ya Bapak tahu kan saya sering sharing juga ke Bapak tentang internalnya kami, internalnya pemegang saham pengendali kami, bahkan Bapak kalau saya nggak salah Bapak belum pernah ketemu nih sama pemegang saham pengendalinya tempat saya kerja gitu ya Pak ya. Nah, even yang tadi Bapak bilang bahwa saya sabar nungguin gitu kan Pak ya sampai nanti harga sahamnya naik, itu cenderung saham akan naik pada saat perusahaan melakukan corporate action atau perusahaan gonjang-ganjing akan dijual atau melakukan corporate action apa. Seperti contoh nih Pak ya company tempat saya bekerja kan saat ini SMFG maju lagi nih Pak gitu kan, karena pemegang saham pengendalinya terbebas dari kasus pajaknya yang Angin Prayitno Aji itu. Nah jadi Bapak kok bisa sabar sih Pak, padahal sebetulnya apakah nggak takut Pak bahwa saham dengan perusahaan dengan fundamental bagus, PER-nya bagus, PBV-nya bagus, tetapi ya ada GCG-nya yang diragukan sebenarnya, sehingga riset-riset orang-orang investor gede itu udah pada tahu dan wah ini ada resikonya, ini saham akan naiknya, dia akan tidur terus dan Bapak kudu sabar terus sampai akan ada corporate action. Misalnya saham perusahaan gede itu pengendalinya mau jual atau apa, baru naik gitu Pak harganya. Itu sih Pak. Yang satu Pak. Kemudian yang kedua saya sebenarnya ingin minta Bapak bersaksi Pak Lo bersaksi, Bapak kan sebagai seorang investor yang sangat sukses nih Pak. Karena diberkati Tuhan. Nah, bersaksinya gini Pak, maksudnya apa sih yang saat ini Pak Bapak buat Tuhan atau mungkin buat sesama-sesama yang berkekurangan, apa nih yang Bapak udah yang mungkin Bapak karyain gitu. Mungkin bersaksi buat menguatkan iman kita juga Pak, gitu Pak. Thank you ya Pak. Ya, makasih Pak. Ya, kebetulan saya punya saham di tempat Pak Stephen ini bekerja ya. Jadi beliau tahu saya pemegang saham nomor 3 terbesar di sana. Ya. Kenapa saya beli? Karena nilai buku per sahamnya 1.200, harga sahamnya 200. Udah saya beli aja lah. Saya beli. Andai kata ada menurut beliau tata kelola yang tidak baik ya masih tertutupi oleh margin of safety ya. Jadi barang 1.200 saya belinya 200 kan ada margin of safety, ada keamanan buat saya 1.000 ya. Jadi saya beli udahlah ini Mercy harga bajai, saya beli aja jadi pemegang saham. Tapi saya beli 200, saya sempat 400 tuh investasi saya udah naik 100% ya. Saya belum jual ya. Jadi kenapa saya bisa sabar menunggu? Karena saya punya keyakinan saham ini under value, terlalu murah. Masa perusahaan sebagus di tempat Bapak bekerja, nilai buku per sahamnya 1.200, harga sahamnya 200, ya udahlah saya beli aja. Dan ternyata nggak keliru juga kan, saya beli 200 kan sempat 400 ya. Demikian ya Pak. Oke. Ya, untuk pertanyaan berikutnya jangan terlalu melebar, yang sudah pegang mic. Langsung ke inti pertanyaannya ya, karena mau ada acara kita mau close ya, silakan Bu.